Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Lulu Ilfitria absen 21, Afrina Livia Inasa absen 2, Eliana Nur Aini absen 16, Hasan Ahmad absen 36, Ahmad Akbar Zulukmana absen 23, Elizia Dwina Fadila absen 6. yang akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Judul makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dapat dikatakan dengan kata lain, persatuan adalah disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian dapat diartikan bahwa persatuan bangsa adalah persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Substansi persatuan dan kesatuan terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Penjajah berhasil mencengkramkan kuku penjajahan di bumi Nusantara kita hingga beratus-ratus tahun lamanya, karena kita melupakan senjata kita, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian itu dimanfaatkan oleh penjajah, terutama Belanda yang berhasil menerapkan politik Divide et Impera. Akibatnya, negara kita menjadi bercerai-berai seperti sapu lidi yang kehilangan ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai. Politik kewilayahan yang dianut negara kita menganut konsep wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya laut, darat, dengan udara. Yang ketiga, laut merupakan wilayah pokok, bukan wilayah pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau-pulau yang satu dengan pulau-pulau lainnya. Yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus terpenuhi di seluruh wilayah Nusantara. B. Tingkat perekonomian harus serasi dan seimbang di setiap daerah tanpa meninggalkan ciri khas daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi berdasar asas kekeluargaan dan untuk kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Beri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, merata, seimbang, dan selaras dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dari uraian di atas, jelas bergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal artinya mendorong dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun untuk menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia memiliki satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integritas nasional. Integritas sendiri memiliki arti yakni suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia sendiri memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Ini sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 45, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, dan yang terakhir Sumpah Pemuda. Selanjutnya, konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi adalah harus diserahkan kepada negara. Paham ini mulai terkenal sejak awal abad ke-20 ketika berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pembentukan Budi Utomo ini merupakan awal dari kebangkitan dan kesadaran nasional. Kemudian konsep terakhir yakni patriotisme. Patriotisme juga merupakan salah satu unsur nasionalisme. Arti patriotisme sendiri yakni sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa maupun negara. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua adalah berkorban demi kepentingan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah.